Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmi Indahari, MPM 1711093, kelas A61, mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang PPh Final pasal 23. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengertiannya adalah pajak penghasilan atau penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final, bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan penyetoran, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Ketentuan mengenai PPh ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Nomor 99 PMK.03/2018. Ketentuan ini dalam uraian selanjutnya disebut PPh bersifat final 0,5%. Objek pajak atas PPh final 0,5% adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah peredaran bruto usaha tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahunnya. Bukan objek pajak, yaitu penghasilan berikut ini tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh bersifat final 0,5%. Adapun uraian sebagai berikut yang bukan objek pajak. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubung dengan pekerjaan bebas. Jasa sehubung dengan pekerjaan bebas meliputi beberapa hal, yaitu A. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, dan lain-lain. B. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sinetron, dan lain-lain. C. Olahragawan. D. Penasehat, pengajar, pelatih, pengacara, penyuluh, dan moderator. Dan masih banyak yang lainnya. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. 3. Penghasilan telah dikenai PPh bersifat final. 4. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu wajib pajak. Wajib pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu yang dikenakan PPh bersifat final 0,5% adalah sebagai berikut. 1. Wajib pajak orang pribadi. 2. Wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan, komoditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000 dalam 1 tahunnya. 1 tahun pajak. Materi selanjutnya bukan wajib pajak. Wajib pajak dengan kriteria di atas dikecualikan dari pengenaan PPh final 0,5% adalah: 1. Wajib pajak memilih untuk dikenakan PPh secara umum dikenakan pajak berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A tarif pajak umum untuk wajib pajak orang pribadi, pasal 17 ayat 2A tarif pajak umum untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap, atau pasal 31E Undang-Undang PPh tarif pajak untuk wajib pajak badan, wajib pajak kategori ini wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal.
Selanjutnya, 2. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komoditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubung dengan pekerjaan bebas. Ketiga, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan A. Pasal 31A Undang-Undang PPh, wajib pajak melakukan pengenaan modal di bidang usaha atau daerah tertentu. B. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan. 4. Wajib pajak berbentuk usaha tetap. Selanjutnya, jangka waktu pengenaan PPh bersifat 0,5%. Jangka waktu pengenaan PPh bersifat 0,5% ditetapkan sebagai berikut. Jenis wajib pajaknya, 1. Wajib pajak orang pribadi, jangka waktu paling lamanya itu 7 tahun. Kedua, wajib pajak badan koperasi, persekutuan komoditer atau firma, jangka waktunya itu paling lama 4 tahun. 3. Wajib pajak badan perseroan terbatas, jangka waktu paling lama yaitu 3 tahun. Jangka waktu tersebut terhitung sejak 1. Tahun pajak saat wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2018. Contohnya, misal Tuan Y terdaftar sebagai wajib pajak pada bulan November 2018, maka jangka waktu 7 tahun dihitung sejak tahun 2018. 2. Pajak tahun 2018 bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2018. Contohnya, Tuan C terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun 2015, maka jangka waktu 7 tahun dihitung sejak tahun 2018. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka wajib pajak wajib dikenakan PPh berdasarkan ketentuan PPh secara umum, yaitu menggunakan tarif yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A atau pasal 17 ayat 2A atau pasal 31E Undang-Undang PPh dikalikan penghasilan kena pajak. Contoh kasus 1 yaitu wajib pajak B K atau _0 memiliki usaha butik dan telah terdaftar sebagai wajib pajak pada 1 Januari 2015. Berikut ini data peredaran bruto usaha 2018 dan tahun-tahun selanjutnya. Tahun pertama yaitu 2018, peredaran brutonya 1.200.000. Tahun kedua 2019, peredaran brutonya 1.300.000. Tahun 2020, peredaran brutonya 1.400.000. Tahun 2001, peredaran brutonya 1.500.000. Tahun 2002, peredaran brutonya 1.700.000. Tahun 2003, peredaran brutonya 1.900.000. Tahun 2024, peredaran brutonya 2 juta. Tahun 2025 peredaran brutonya 2.500.000 dan seterusnya. Pengenaan PPh bersifat final 0,5% diberlakukan atas penghasilan mulai tahun 2018, yaitu tahun dimulainya. Peraturan pengenaan PPh final ini berlaku sampai dengan tahun 2024, yaitu jangka waktunya 7 tahun. Untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan tahun 2025 dan tahun lainnya berikutnya, meskipun peredaran usaha tidak melebihi 4.800.000 dikenakan PPh secara umum, yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Terus tuh peredaran bruto usaha. Sebagai dijelaskan sebelumnya bahwa pengenaan PPh bersifat 0,5% didasarkan pada jumlah peredaran bruto usaha, yaitu tidak melebihi 4.800.000
dalam 1 tahun pajak. Jumlah tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Jumlah peredaran bruto dari tahun terakhir sebelumnya pajak yang bersangkutan. 2. Jumlah peredaran bruto merupakan penjualan bruto semua cabang. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak besarnya tarif pajak bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah 0,5%. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk perhitungan PPh bersifat final 0,5% adalah peredaran bruto usaha setiap bulan. Penghasilan bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebulan sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh bersifat 0,5% adalah peredaran bruto usaha setiap bulannya. Penghasilan bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau berupa uang yang diterima diperoleh usaha sebulan sebelum dikurangi potongan penjualan. Contohnya yaitu wajib pajak A pada tahun 2018 memiliki peredaran bruto usaha sebesar 1 miliar. Pada bulan Januari 2019 memperoleh peredaran bruto usaha sebesar 109.000. Potongan penjualan yaitu 4 juta. Dengan pengenaan PPh bersifat 0,5% adalah Rp 109.000. Menghitung PPh bersifat final 0,5% yaitu sebagai berikut. PPh bersifat 0,5% dihitung secara bulanan dengan rumus sebagai berikut. PPh terhutang sebulan sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak sebulan sama dengan 0,5% dikali peredaran bruto usaha sebelum. Berikut saya kasih contoh kasus yaitu Tuan Agus memiliki usaha represi kendaraan dan penjualan suku cabang kendaraan. Agus terdaftar sebagai wajib pajak setelah tahun 2015. Pada tahun 2018, ia telah memiliki 2 cabang bengkel, yaitu bengkel A berada di wilayah KPP X dan bengkel B di wilayah KPP Y. Pada tahun 2018, masing-masing bengkel memiliki peredaran bruto sebesar 200 juta untuk bengkel A dan 300 untuk bengkel B. Jumlah peredaran bruto tahun 2018 untuk kedua cabang adalah 500. Total peredaran bruto tersebut tidak melebihi 4.800.000 sehingga wajib pajak Agus pada tahun 2018 dikenakan PPh bersifat final 1% dan 0,5%, tarif 1% untuk penghasilan per bulan dari bulan Januari sampai dengan Juli. Tarif 0,5% untuk penghasilan per bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Pada Januari 2019, wajib pajak Agus memperoleh peredaran bruto dari bengkel A dan bengkel B masing-masing 50 miliar dan 50 juta dan 60 juta. Atas penghasilan tersebut, wajib pajak Agus dikenakan PPh bersifat final bulan Januari 2019 sebesar bengkel A PPh-nya sama dengan 0,5% dikali 50 juta sama dengan 250 diperoleh ke KPP X. Bengkel B PPh sama dengan 0,5%
dikali 60 juta sama dengan 300 diperoleh ke KPPY. Selanjutnya, atas penghasilan dari pelaksanaan jasa konstruksi PPH sama dengan 2% dikali 1.400.000 sama dengan 28 juta. Bersifat final. Selanjutnya, atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan apabila wajib pajak juga menggunakan penghitungan penghasilan neto berdasarkan norma 50%. PPH dihitung sebagai berikut. Penghasilan bruto tahun 2019 500 juta. Penghasilan neto setahun dibagi 50% dikali 500 juta, RP 250 juta. PTKP buka kurung TK garis miring 0 tutup kurung RP 54 juta dikurang penghasilan kena pajak yaitu 196 juta. PPH terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 146 juta sama dengan RP 21.900.000. Total PPH terutang tahun 2019 adalah 24.400.000. Apabila pada tahun 2019 terdapat PPH yang dipotong atau dipungut pihak lain 10 juta, PPH yang dibayar sendiri yaitu 12 juta, PPH yang dikurangi dibayar adalah 2.400.000 buka kurung RP 2.400.000 dikurang 10 juta dikurang 12 juta. Selanjutnya saya akan mengasih tahu tata cara penyetoran pelaporan. Penyetoran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak sendiri yaitu 1. Penyetoran atau pelunasan atau pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 0,5% kali peredaran bruto sebulan. 2. Penyetoran dilakukan pada setiap tempat usaha. 3. Penyetoran dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 4. Pelaporan pajak dilakukan dengan penyampaian SPT masa PPH paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. 5. Wajib pajak orang pribadi atau badan akan melaporkan PPH tahunan pada setiap tahun dengan penyampaian SPT tahunan PPH ke kantor pelayanan pajak. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.